Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat misteri Mbak Suci. Selamat malam, Pak Fidel. Ya, Alhamdulillah bisa ketemu Waalaikumsalam kembali, warahmatullahi biarpun wabarakatuh. lewat Zoom ya, Pak. Dan Ya, kabar baik nih, kemarin obrolan kita terakhir responnya positif. Intinya ya, banyak, ya termasuk saya pribadi dan netizen banyak pembelajaran lah, Pak, tentang ilmu pidana hukum. Alhamdulillah. Sekarang mohon maaf harus ganggu lagi nih, Pak Fidel. Saya Mhm. tertarik kita membahas ini, Pak, tentang OOC, Pak. Nah, itu bagus itu. Nah, mungkin sebelum masuk ke pokok pembahasan, kalau boleh tahu, Pak, obstruction of justice sendiri itu kalau menurut pasal UHAP ya, 221 kalau nggak salah ya. Ya, Mohon koreksi kalau memang salah. Itu definisinya seperti apa sih, Pak? Itu berlaku nah, untuk oknum sipil atau hanya oknum kepolisian saja? Mau dijelaskan? berlaku untuk keduanya, masyarakat umum ataupun kepolisian, kepolisian. Oke. Nah, gitu. Dalam untuk Cuma, definisinya? cuma di sini kan kita harus menelaah karena hukum itu berbicara mengenai kalimat dan kata ya. Jadi kita harus baca utuh. Ya. Itu. Cuma dalam garis besar saya bisa jelaskan bahwa kalau pasal 221 itu adalah mengenai menyembunyikan seorang yang diduga pelaku pidana. Itu. Nah, di sini ya kalau di ayat satunya itu ancamannya 9 bulan. Hmm. Barang siapa yang sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh Oh, pejabat kehakiman atau kepolisian ya. atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang secara terus-menerus atau untuk sementara Hmm. diserahi tugas menjalankan jabatan kepolisian. Oke. Nah, itu ayat satunya. Kemudian, siapa lagi yang boleh dihukum menurut ayat satu ini adalah siapa yang setelah dilakukan kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya. Nah, ini masuk itu. Oh, Untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. ya, ya, ya. Itu pasal 2-nya. Tapi ya lagi-lagi ancamannya hanya 9 bulan 9 atau bulan. denda 4,5 juta. Hmm. Ada panjang ini kalau dibaca, Ya, 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 nanti ya. bisa di Ya, searching lah, ini kan ya, musim Google jadi tidak sulit lah untuk ya, itu. ya. Cuma cara pemahamannya begini. Satu ya, barang siapa itu akan dikenakan kepada siapapun, ya baik polisi maupun Sipil. warga sipil lainnya. Hmm. Terkecuali tentara karena tentara perbuatan pidananya diatur dalam hukum peradilan militer Oh, oke. gitu. Nah, Ya. perbuatannya ada banyak di sini Hmm, hmm, yang diancam dengan hukuman 9 bulan ini. hmm. Intinya adalah mempersukar penyidikan Ya. atau penuntutan serta menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda terhadap mana atau dengan kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya. Nah, ini yang kita sering bahas di kasus Subang ini adalah menghilangkan jejak-jejak, itu bahasa awamnya lah, jejak-jejak Ya, ya, ya. itu. Begitu. Oh. Hanya pada ayat 2-nya tidak berlaku kepada keluarga. Hmm. Jadi ketentuan tadi itu mengenai menyembunyikan orang, Ya. merusak atau menghalang-halangi upaya pembuktian, Hmm. itu tidak berlaku kepada keluarga sedara si tersangka dalam garis lurus atau dalam garis menyamping derajat kedua. Nah, garis Oh. lurus itu misalnya si X ini di ini
dilakukan penyembunyian oleh ayahnya, oleh kakeknya, ada Ah, garis lurus itu. Nah, itu tidak kena. menyembunyikan Atau dalam artian derajat kedua, menyembunyikan tersangka ya, Pak? iya tidak Oh, bisa dikenakan itu. Itulah bagusnya undang-undang zaman dulu itu. Jadi hmm. eh, kelihatannya tidak adil, tapi ya begitulah hukum berlaku karena memahami juga hal-hal yang secara fenomena alamiah dilakukan oleh banyak orang. Ya, ya. Itu juga kan menjadi kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelamatkan, menyembunyikan atau apa eh, menolong Kalau siapapun tidak itu ya. salah Jadi ini lalu Pak, mohon maaf. hmm, Kalau tidak salah termasuk bila mana ada seseorang yang berusaha membantu dalam artian tapi si orang yang dibantu itu yang bantu itu tidak tahu bahwa yang dibantu ini sebetulnya terlibat dalam suatu tindak pidana ya. Salah. Itu masuk di sananya juga. nah begini, kalau tidak tahu itu berlaku kepada semua umum. Ini pasal-pasal tentang kejahatan terhadap penguasa umum ini sangat banyak Hmm, ya. oke. Itu sama apa dari 200 belasan lah ya, 200 berapa? 212 Baik. sampai 230-an itu. Nah, kalau tidak mengetahui itu tidak menjadi masalah oleh siapapun yang melakukan penyembunyian atau merusak alat bukti secara tidak sengaja. Hmm, Begitu loh. oke. Karena di Oke. sini kan unsurnya dengan sengaja kan ya, siapa Ya. yang dengan sengaja kan Ya. begitu. Begitu. Terus sekarang kalau menginjak dengan kasus Subang, Pak, terkait dengan OOJ tadi, kalau menurut pandangan Bapak di tanggal 18 Agustus di hari H itu, kalau menurut pengamatan Bapak, ada nggak ya indikasi-indikasi mengarah ke OOJ? Atau mungkin tanggal setelah tanggal 18 itu? Udah di tanggal 18 itu dengan banyaknya orang masuk berkeliaran di dalam apa itu sudah dengan perkembangan yang sekarang informasi yang kita dapatkan itu sudah bisa eh, apa ya dicurigai sebagai upaya permulaan untuk terjadinya OJ, Oh, terjadinya upaya perintangan, membiarkan orang masuk dengan berbagai alasan dan dalih, hanya iya. sekedar ingin melihat, hanya ingin meliput, hanya ingin bahkan oleh orang-orang yang punya kewenangan menyidik juga Hmm, sudah kelihatan adanya keserampangan, kesemrawutan. hmm. Seperti misalnya melibatkan orang yang diduga bernama Dani Cimeng itu mondar-mandir dalam TKP gitu kan udah Ya. nyata sekali itu memindahkan barang. Hmm, Dan itu kan masih di tahap-tahap awal di ya. tanggal 18 pagi. Dan bahkan orang sipil bisa masuk dengan bebas gitu ya, Pak, di polis Oh lain. ya kelihatan sangat banyak. Sangat banyak. Ada yang ngambil liputan seperti itu kan. Ya, begitu. Cuman nggak tahu atau memang mereka nggak tahu prosedurnya atau gimana saya nggak tahu karena memang sebetulnya kan saat itu udah ada polis lain ya di saat petugas kepolisian ada di sana kan udah langsung di polis lain itu kan. Oh, bisa jadi karena ketidaktahuan, karena awam. Tetapi kan di sana ada pejabat polisi yang harusnya melarang dan mensterilkan sesuai Oh, dengan standar SOP di kepolisian. iya iya. Bagaimana perlakuan terhadap TKP, perlakuan terhadap barang bukti. Bisa Nah, jadi di jadi tanggal yang pertama 18 itu maksudnya SOP aja Pak, kesalahan SOP bisa jadi tanggal 18. artinya kalau sudah menemukan adanya kesalahan SOP, kemudian belakangan kita mengetahui mendapatkan informasi bahwa diduga kuat adanya kesengajaan, artinya ini bukan hanya kelalaian dalam melaksanakan menjalankan SOP. Oke, oke. Iya, Hmm. harus dikembangkan pemeriksaannya, didalami. Ada intensi untuk sengaja nggak membuat ini tidak terungkap. Iya iya iya. Ya, kalau kita berhentinya hanya pada peristiwa pagi di tanggal 18, seakan-akan itu apa orang-orang lain di luar kepolisian atau kepolisian yang membiarkan itu hanya seakan-akan kelalaian. Tetapi dengan fakta bahwa 2 tahun tidak terungkap, ya Iya. kemudian tidak pasti mengenai apa namanya mengenai alat yang digunakan untuk kejahatan, kemudian adanya indikasi atau informasi yang perlu diklarifikasi lagi mengenai perusakan CCTV,
Nah, ini sebenarnya harus ditingkatkan, tidak hanya dianggap sebagai kelalaian. Mungkin Begitu. ini Pak, fokus kita geser ke tanggal 19 Pak. Kalau Ya, Bapak mungkin nyimak kan itu di situ ada Banpol yang masuk TKP bersama tersangka Danu, terus sore harinya ada rombongan Pak Yosef, Pak Mul, Yoris dan beberapa anggota kepolisian. Nah, kalau menurut kacamata Bapak sebagai praktisi hukum, adakah kalau saya pertama sekali melihat adanya upaya kesengajaan merusak barang bukti, merusak TKP itu ketika ada proses evakuasi kucing itu, karena itu sangat-sangat nggak make sense lah untuk dilakukan pada saat itu, sangat tidak make sense. termasuk yang ini Mak, Apakah yang bersihin kamar mandi itu pagi siangnya kan dua oh kali tuh. iya, Hmm. iya, itulah yang harus harus juga diusut lebih lanjut. Tadinya kan itu susah ditemukan uci ini ada apa tidak, nyatanya ketika dalam proses pemeriksaan OOJ beberapa waktu yang lalu, di pemeriksaan yang terakhir-terakhir ini ya, Hmm. ternyata uci itu memang ada. Artinya ini ada upaya sengaja menyembunyikan siapa uci, siapa yang memberi perintah, apa Hmm. saja yang telah dia lakukan di lingkungan TKP pada tanggal 19 itu. Kalau uji itu mohon maaf Pak, kalau uji itu sebetulnya saya pribadi itu di bulan Oktober 2021, saya tuh udah tahu Pak, udah kenal dengan beliaunya. Bahwa Hmm. beliau seorang banpol dan bahkan di belakang TKP itu kami barengan untuk cari barang bukti saat itu. Ya. Oh, Jadi satu iya kan. uji, yang kedua yang sekarang perwira I itu, yang satunya lagi ada yang kanit saat itu juga. Kita bertiga sama Pak RT di belakang TKP saat itu. Kita udah tahu dari awal Hmm. memang uji itu ada, cuman konteks terkait dengan yang tadi masuk ke TKP itu saya belum tahu bahwa beliau yang masuk gitu. Itu udah tahu dari awal. Iya. Mm-mm. Ternyata di kemudian hari diketahui bahwa dia kan atas perintah sampai membawa kunci segala kan. Betul. Hmm. Ya, yang saya ingat itu bahwa Freddy Sudaryanto dalam kontennya itu mencari tidak menemukan loh. Sampai ada sempat mengetuk ditemukan yang ada rumahnya, ditemukan oleh beliau, orangnya susah dihubungi. Hmm. Tribun Jabar wartawan yang mondar-mandir di sekitar Polsek tidak mengetahui Banpol bernama Uci alias Sanusi. Artinya apa? Memang ada upaya sistematis untuk menyembunyikan sosok ini menjadi kontroversial sehingga eh, tidak terungkap apa misi yang diemban Uci dalam upaya membuat kasus ini tidak terungkap. Apakah membersihkan kamar mandi itu untuk menghilangkan jejak? Apakah untuk memindahkan barang-barang seperti cutter, gunting, dan lain-lain yang digunakan untuk kejahatan? Nah, niat atau tujuan dia masuk ke sana dan menggiring Danu itu tidak tidak ada sama sekali untuk diungkap baik dari dulu sampai sampai hari ini. Berarti kalau bicara tanggal 19, fokus kita siapa yang memberitakan uji saat itu. Yang kedua, sama ini ya Pak, rombongan yang ngambil kucing itu atas instruksi siapa gitu ya. Oh iya, Hmm. iya. Jadi kelihatan sekali sebenarnya ada peran oknum dalam rangkaian perbuatan yang menghalang-halangi penyidikan. Ada. Kenapa? Karena uji pasti atas perintah. Dari mana kita tahu ada perintah? Karena di dalam tangannya ada kunci. Karena TKP itu pasti dalam kekuasaan Ya. aparat yang berwenang, ya kan? Hmm. Betul. Kemudian pengambilan kucing yang kemudian berkembang misinya mengeluarkan mobil Yaris dan barang-barang lain juga. Menurut Kades, dia ditelepon oleh seorang polisi. Ya. Siapa polisi itu, apa jabatannya dan apa pangkatnya, apakah dia memiliki kewenangan atas TKP waktu itu, apakah dia bagian dari tim penyidik, belum kita ketahui. Hmm. Tapi yang jelas bisa kita simpulkan ada oknum yang sangat aktif dan sistematis untuk membuat TKP dan barang-barang terkait dengan kejahatan pada saat itu menjadi rusak dan mungkin menyebabkan sulitnya dilakukan penyidikan hingga hari ini. Oke. Berkembang terkait dengan statement saat itu Kabid Humas Ibrahim Tompo menyampaikan bahwa waktu press release itu Pak di bulan Desember kalau nggak salah disampaikan beliau
OOJ itu indikasinya kejadian di tanggal 19. Namun beliau saat itu sampaikan kurang lebih kaitan dengan kode etik Pak atau SOP. Justru belum ditemukan langsung terkait adanya tindak pidana hukum terkait ini OOJ itu. Bagaimana menurut Bapak? Ya, nah, itu tidak benar kalau hanya dianggap itu sebagai apa, perbuatan melanggar etik, kekhilafan dalam menempuh protap yang seharusnya mengabaikan apa ya, mengabaikan fakta bahwa ada niat-niat yang serius, ya, Hmm. indikasi yang sangat serius untuk membuat perkara ini tidak terungkap. Itu seperti misalnya ya, apa, menyuruh Banpol UCI untuk membersihkan itu sangat serius karena sangat mempengaruhi terhadap keadaan, kondisi, jejak-jejak yang tertinggal yang eh, mestinya mampu mengungkap perbuatan pidana yang terjadi di TKP itu, gitu. Jadi Apalagi dibuat framing-framing segala macam melibatkan apa, orang-orang sekitar, orang-orang youtuber-youtuber, membuat framing sedemikian rupa sehingga masyarakat ini larut dalam kontroversial antara Yosef ya. dengan Yoris, Yoris dengan Danu dan seterusnya lah, diputar-putar aja di situ. Oke, kalau bicara itu berarti secara garis besar Pak, menurut Pak Fidel, OOJ di kasus Subang ini bisa dikatakan terindikasi hanya sebatas SOP atau kode etik atau ada tindak pidana umum di situ? Ada tindak pidana, makanya kita berbicara tentang OOJ nih. Kalau tentang udah bicara OOJ atau perintangan, ini kan sudah kita bahas tadi mengenai pasal pelanggarannya. Ya, ya, ya. Dan menurut saya yang lebih ini sebenarnya adalah lebih baik kita bercermin pada kasus Sambo, tidak Hmm. menggunakan pasal pidana umum tetapi undang-undang ITE kan, karena Oh, jadi bisa dilapis pasalnya sehingga ya, ya, ancamannya juga menjadi lebih besar, ya kan. Geng Sambo waktu itu kan pakai pasal 32 undang-undang ITE itu, ya, 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 betul. ya, merusak alat-alat elektronik walaupun tidak dimaksudkan untuk apa namanya, membuat tidak terungkap perkara. Kalau di Undang-Undang ITE ini maksud dan tujuannya tidak harus untuk membuat tidak terungkapnya perkara pidana. Oke, berarti sedikit banyak akan sedikit nyambung ya Pak terkait dengan itu loh Pak. Di periode bulan November kalau nggak salah menjelang rekonstruksi itu kan ada penggeledahan di rumah salah satu perwira termasuk tadi rumahnya Banpol tadi juga Banpol Uji itu kan sempat ada Hmm. temuan terkait dengan eh stick golf, memory card, hard disk kalau nggak salah ya. Dan di situ ada golok juga kan Pak. Saat itu kan ada 4 tuh Ya, yang digeledah kalau nggak salah. Kediaman Pak Mul, Kang Yoris, Uci sama salah satu perwira polisi kalau nggak salah. Bahkan betul. disampaikan juga sama Pak Surawan, memang ditemukan golok, cuman belum terbukti terkait ada kaitannya nggak golok tersebut dengan alat yang dipakai untuk eksekusi kedua almarhumah. Kalau Ya, memang jadi arahnya ke begini. sana, harusnya memang sudah mengarah ke tindak pidana umum ya harusnya Pak ya. Ya, Kalau ada cuma penggeledahan itu harus hanya dilakukan dalam peristiwa pidana, bukan peristiwa pelanggaran etik. oh, oke. Karena itu bagian dari proses yang diatur oleh KUHP. Hmm. Begitu. Nah, itu yang penting Nah, barusan, Pak. Orang mungkin awam seperti halnya saya taunya penggeledahan bukan berarti harus masuk pidana pidana umum, takutnya cuma kode etik aja. Ternyata tidak ya. Kalau penggeledahan udah oh pasti ada kaitan tidak, sama pidana. tidak. Ya, 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 ya. Itu yang diatur dalam apa, proses penyidikan eh, tindak pidana. Itu kan Oke. upaya paksa. Hmm. Berarti bila mana suatu ketika ada press release dari pihak kepolisian khususnya Polda Jabar ternyata tidak pidana umum terkait dengan beberapa oknum mungkin harus dipertanyakan nantinya ya. Oh, harus dari sekarang atau dari kemarin-kemarin kita harus pertanyakan terus. Karena begini, Oh, oke.
Kabid Humas sudah eksplisit mengatakan adanya obstruction of justice. Obstruction of justice itu adalah terminologi adanya perbuatan pidana menghalang-halangi pengungkapan sebuah peristiwa pidana. Itu sudah eksplisit waktu disebutkan, Ya. walaupun hanya dibatasi 3 orang. Mm-mm. Obstruction of justice. Ada 3 orang anggota dan 2 diantaranya dikaitkan ada hubungan darah dengan keluarga korban. Kan Betul. begitu. Ya. Pertanyaannya, oke, kita nggak mau tanya terlalu jauh deh. 3 orang ini udah diapain prosesnya? Betul, betul. Gitu loh. Nggak usah Nah, melebar sudah jauh ya, Pak. diakui kok ada. Sudah diakui. Mm-mm. Oh. Terus Gitu. kaitan yang informasi beredar terakhir kan adanya oknum yang ngambil hard disk di salah satu kediaman warga terkait dengan dokumen CCTV ya, Pak. Itu Mhm. apakah bisa mengarah ke sana juga berarti ya? Oh, sangat bisa. Hmm. Satu, dia tidak mengaku sebagai polisi. Hmm. Tidak dibekali dengan surat tugas, tidak di apa? Tidak dibuatkan berita acara penyerahan, kemudian dikembalikan juga secara liar dengan membuat ini Mengganti, apa? menggantikan hard disk. Mengganti dengan benda baru Hmm. gitu. Artinya saya sendiri jadi curiga, ini hard disk yang menyimpan tangkap-tangkap layar dari kamera CCTV itu jangan-jangan juga sudah dirusak sedemikian rupa ini sampai Hmm. digantikan. Mestinya kalau kopi ada disebutkan dia bahwa itu di kopi. Ya, Kan begitu. betul, betul. Ini yang ada memang Uh, pemiliknya merasa diganti dan nggak cocok dipakai. Apalagi seperti itu. Kenapa sampai ada ditempuh cara-cara apa ya, cara-cara licik dan cenderung liar lah terhadap perlakuan barang bukti itu, mengaku orang dari pusat. Pusat apa itu yang dimaksud? Ya. Begitu. Terus berarti secara global dalam hal kasus Subang ini, Pak, menurut kacamata Pak Fidel, apakah terungkapnya OOC yang ada kaitan dengan tindak pidana umum itu akan bisa mengungkap keseluruhan, Pak? Karena kalau melihat posisi Danu yang sudah jadi JC aja, saya lihat dari si dakwaan kemarin, saya masih tanda tanya. Nah, sekarang kita fokus ke OOC. Apakah mungkin dengan OOC nanti bila misal ditemukan ada tindak pidana umum ke mereka, disinyalir akan bisa mengungkap semuanya, Pak? Oh, sangat mungkin. Dan Hmm. memang harus. Kalau menurut saya harus. Hmm. Harus dimulai dengan OOJ. Kalau tidak, udah susah. Oke. Susah. Sekarang begini aja kita lihat ya. Hmm. Bagaimana ketelodoran perlakuan barang-barang bukti dan TKP itu selain 2 hal yang tadi itu ya. Ya, Evakuasi kucing dan pembersihan ini oleh Marwandi. Banpol. Pada hari ketiga ketika eh, tim dari Polda turun, itu Ya. kalau kita lihat dari beberapa Hmm. konten itu, ada sorotan yang sangat menarik buat saya itu bahwa stick golf itu baru dikumpulkan. Betul. Iya kan? Hmm. Ada dikumpulkan di dalam ember itu. Tiga Nah, DC ya, Pak. Hmm. nah pertanyaannya, selama ramainya pemberitaan kasus Jalan Cagak itu tidak disebut-sebutkan stick golf. Ya. Yang ramai diungkap di publik adalah paparan penggilas cucian. Pertanyaannya, apakah memang ada sengaja untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya bahwa benda yang digunakan itu adalah stick golf? Oke. Okay? Ah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah terhadap stick golf ini sama dengan stick golf yang diaku dibawa oleh Yoris dalam mobil Yaris? Atau 2 stick golf yang berbeda? Karena kalau dilihat dalam uraian dakwaan, hanya ada 1 jenis stick golf yang digunakan. Tidak ada diuraikan ada mengganti stick golf Betul. yang Sesuai lain. dakwaan hanya Nggak satu ada. stick. Ya, ya. Nah, jadi dalam informasi yang sudah kita rangkum itu setidaknya ada 2 stick golf. Hmm. Stick golf yang dibawa oleh Yoris bersama mobil Yarisnya, kan begitu.
karena katanya dia serahkan kepada Ibu Sumarni itu. Dan stick golf yang tampak pada hari ketiga atau hari kedua setelah. Maaf Pak, saya potong. Itu pool golf atau stick golf ya? Kalau nggak salah pool Oh golf. ya, pool golf ya. Pool Oh, golf. pool golf ya, Tidak, pool, tidak. pool golf. Saya koreksi. Jadi Stick memang golf. saat itu Oke, pool katakan golf. hanya ada satu. Pool golf saat itu yang Oke, dipakai. saya ralat ya. Katakan dalam penampakan yang kita saksikan selama ini ada satu stick golf. Pertanyaannya, kenapa oleh tim Iden dan tim penyidik yang awal dari Polres dan Polsek Jalan Cagak itu tidak diangkut ke stick golf? Oh, oke. Memang apa dugaan saya ada kesengajaan. Dugaan saya ada kesengajaan. Apakah ada sidik jari pelaku di situ? Nah, tentunya kan itu bisa dilihat dari hasil identifikasi tim forensik. Ya. Itu. Nah, selama ini kita penyidik itu menghindari untuk memberikan keterangan, memberikan rilis kepada hal-hal yang sangat substansial mengenai temuan-temuan dalam perkara ini. Makanya saya kira OOJ ini sangat sistematis dan tidak hanya di awal-awal, dari awal sampai hari ini OOJ itu sangat berperan dalam rangkaian pengungkapan perkara ini sehingga menjadi simpang siur. Dan masyarakat menjadi saling terbelah antara pro ini dan pro itu. Jadi sengaja diciptakan opini yang membuat masyarakat saling terbelah sehingga masyarakat ini tidak berpikir tentang hukum dan keadilan lagi. Yang ada simpati gitu ya Pak? Iya, rasa-rasa simpati kepada A, B, dan C. Kalau kami pribadi Pak, channel Misteri Mbak Suci itu kita nggak peduli Pak siapa yang salah. Yang penting kita bantu untuk mendapatkan keadilan kedua almarhumah, prinsip kami gitu. Jadi begini, kalau saya mah terus terang aja, saya nggak mau orangnya sembunyi-sembunyi ya. Seandainya Joseph adalah pelakunya, dia juga layak dapat hukuman karena ada indikasi juga dia nih mempersulit penyidikan di awal-awal. Betul. Apalagi kalau nanti terbukti dia memang melakukan gitu loh. Setuju. Begitu. Sama ya. Kita pernah paparkan juga di hadapan Pak Yosef, Bu Mimin, Ariki, dan Habib pun saya bilang tidak nutup kemungkinan bahwa Pak Yosef, Bu Mimin pun juga suatu ketika bisa kejebak nih, dalam artian bila mana mengetahui sesuatu hal informasi kaitan dengan kasus ini tapi berusaha untuk nutupin, malah nanti jatuhnya malah kena pidana pasti. Jatuhnya kan OOJ juga ya, Pak, tapi jatuhnya. Kalau merujuk kepada pasal 221, dia terhindar berdasarkan ketentuan ayat 2-nya. Oh, tapi kalau Bu Mimin kan tidak Pak? Nah, Miminnya tidak. Iya. Nah, gitu. Kalau Yoris mungkin aman ya Pak, pasal 2 ya, kan dia sedarah soalnya. Iya, karena garis satu garis keturunan. Ini sekarang begini dulu, pelakunya siapa gitu loh. Ini bukan hubungan darah terhadap korban, yang diduga pelaku siapa. Iya. Oke. Sekarang yang kita tahu kan Danu. Ya. Jika Danu, Yosef tidak bisa bersembunyi di balik ayat 2. Oke. Yoris karena sepupu bisa, tapi karena ini kita belum tahu yang pasti ya, apakah dia ini belum diuji secara hukum, dia ini sebenarnya anak kandung atau tidak. Yorisnya atau Danunya? Bukan, si Danu. Kan kalau Danu sudah pasti Danu anak tiri Pak. Anak tiri dari Pak Surono sama Waida. Anak tiri atau anak angkat? Anak tiri itu kan bisa begini. Salah satu dari mereka pernah menikah antara Ida dengan Pak Surono itu. Oh, bukan. Membawa anak. Anak angkat. Gitu. Jadi kebetulan anak ini putranya anak dari angkat tidak ada hubungan darah, kesemendaan itu. Oh, berarti tidak akan bisa sembunyi di pasal 2 ya Pak? Iya.
Oke, oke. Tidak bisa. Jadi Ya. seandainya pelakunya adalah Danu, maka Bayores maupun Yosef tidak bisa menghindar, tetap kena. Termasuk dari pihak keluarga Danu ya, entah Waida, Pak Surono, atau Pak Lilis, Pak Yeti, seperti itu kan bukan sedarah jadinya kan? Iya. Hmm, Oke. Kalau kaitan dengan warga sipil, Pak, menurut pengamatan Pak Fidel, ada nggak indikasi yang terlibat OOJ di sini, Pak? Sipil ya, Nah, bicara begini. sipil. Iya, Hmm, kita bicara ya peta masalahnya dan fakta yang sudah terungkap. Kalau berkait dengan evakuasi kucing, ada Pak Mul, ada Pak Yosef. ya. Kita belum tahu nih, Pak Yosef ini pelaku atau bisa terindikasi menghalang-halangi. Hmm, Oke, jika ya, terkait dengan membersihkan bak mandi, ada Uci, ada itu kan warga sipil itu. ya, betul. Nah, oke. Nah, terkait dengan situasi TKP, ada orang-orang yang memasuki TKP entah dengan intensi untuk merusak seperti Dani Cimeng, seperti Hmm, YouTuber Heri Susanto, itu juga bisa diperiksa. hmm, Kan begitu. Dan itu bisa dikembangkan. Kalau saya sih melihatnya begini ya. Nah, ketika terjadi kontroversial antara kubu Yoris Danu bukan melawan, berseberangan dengan kubu Yosef. hmm, Ini kan banyak YouTuber yang mencoba melakukan keberpihakan, mengangkat isu-isu A, B, C, dan D. ya. Kan begitu. Nah, keterlibatan itu sebenarnya bisa memang framing itu tidak mudah untuk Oke. di ah, ah, diindikasikan atau dicurigai sebagai karena media besar yang menggunakan mekanisme jurnalistik yang ketat Hmm, juga melakukan framing sesuai dengan hmm, tendensi keberpihakannya walaupun dengan cara-cara halus. ya. Tetapi kita tahu kan setelah terjadi pecah kongsi antara Danu dan Yosef, Danu ini kan bersembunyi di kubu-kubu YouTuber. Ya, ya. Apakah ada pembicaraan-pembicaraan antara mereka? Ya, Hmm, hmm, ada settingan-settingan mengenai keterangan-keterangan yang belakangan dibuat sebagai produk dari upaya mempengaruhi dari kelompok YouTuber itu. Nah, ini bisa juga masuk. hmm, Nah, jadi interaksi mereka dengan Danu ini ya bisa diselidiki apakah menjadi bagian dari eh, setting isi dari keterangan ya, ya, ya atau upaya rekayasa keterangan lah ya, ya. dari situ. Nanti bisa diurut ke belakang. Oh, pantesan si YouTuber X itu mengangkat opini yang seperti ini. Oh, pantesan Hmm, memotong adegan-adegan yang A, B, C, D dan seterusnya ya, itu. ya, ya. Jadi kita harus memang juga bisa menghayal layaknya sutradara, tapi berdasarkan fakta-fakta yang sudah terverifikasi. Betul. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, Pak. Pertanyaan Hmm. terakhir ini kita ngelihat durasi nih. Nanti kalau memang berkenan kita bisa sambung part 2. Jadi kalau seandainya melihat kondisi yang sekarang, kita sebagai masyarakat umum yang notabene memang peduli terkait dengan pengungkapan kasus Subang, apa yang seharusnya kita lakukan, Pak? Yang harus kita lakukan itu mendesak para pejabat-pejabat yang berkompeten untuk mengungkap OOJ ini. Saya dari awal berpikir ini ada OOJ, ini perkara sederhana. Hmm, Sudah dikonstituir oleh Ibu Sumarni bahwa ini pelakunya adalah, tapi bisa jadi itu juga menjadi blundernya Bu Sumarni ya dengan cepat menyimpulkan bahwa ini orang dekat. hmm, Oke. hmm. Nah, itu perkara-perkara yang tindak pidana di lingkungan keluarga dekat itu biasanya sangat mudah Ya, ya, dengan untuk diungkap. Kenyataannya kan kemudian makin hari makin blunder dengan berbagai isu kontroversial A, B, dan C gitu.
Berarti intinya kita harus sering menggaungkan kaitan dengan OOC ini ya Pak, biar jadi perhatian Oh, pemangku oh, jabatan. bila perlu nanti pada saatnya kita harus melangkah secara apa, Masif, berkelompok ya. mendatangi pihak-pihak yang berkompeten, entah itu Komisi 3, entah Oke. itu Mabes Polri, entah Hmm, itu Propam atau Menko Polhukam, atau hmm, pihak-pihak lain yang kita anggap berkompeten untuk mengurai perkara ini supaya tidak ada peradilan yang sesat. Kalau ya. kita biarkan peradilan sesat ini terjadi, ya akan terjadi ini, apa, keadilan ini tidak akan terwujud, Oke. tidak akan terwujud. Bila perlu kita berkolaborasi dengan orang-orang yang juga sekarang berusaha membongkar tentang Jessica gitu ya. Oh, Nah, kita harus menjalin jejaring-jejaring teman sejuang lah yang satu ya, ya. frekuensi dalam mengungkap keadilan yang sebenar-benarnya seobjektif mungkin. Baik, Karena nanti. berasa dengan berbagi pengalaman, Nah, berbagi cerita, walaupun Jessica hingga hari ini juga belum terselamatkan dengan manuver ya. orang-orang itu ya. Hmm, Tapi kita jangan berkecil hati dan jangan urung niat untuk melakukan jejaring pergerakan. ya. Kita nanti berarti tinggal tunggu komando Pak. Minimal kita sebagai media, Misteri Mbak Suci akan berusaha untuk membantu selalu mewartakan Pak kasus ini ya, biar nggak redup lah intinya. Nah, harus, Mungkin ya video betul ini Pak. akan tayang nanti waktu sholat, waktu sahur Pak. Nah kebetulan besok kan kami sudah masuk sidang eksepsi ya Pak. Semoga semoga diberikan kelancaran semua di Oh persidangan. iya, Ya oh semoga iya nanti betul. kami Oke, bisa, mudah-mudahan aja. kami datang ke lokasi, syukur-syukur bisa menyiarkan secara langsung lagi nanti. Baik, oke. Nah, Gitu aja Pak Fidel. Terima kasih atas siap waktunya. Mas Wawan. Mohon maaf. Sehat selalu ya Pak. Siap, sehat juga buat Salam Mas buat Wawan keluarga. dan tim Oke, terima kasih. BES. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.